Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas video-video dan berita-berita yang sudah dirangkum untuk kalian semua soal kejadian terjadi atas bangsa kita Indonesia ini. Yang lebih spesifik di mana akhirnya ada mahasiswa yang melakukan demo dengan substansi atau tuntutan yang benar-benar tepat pada sasaran. Dan menjadi pertanyaan kenapa itu tidak diviralkan, itu tidak menjadi ramai. Makanya saya bahas agar supaya kita sama-sama memviralkan. Di mana mahasiswa ini mendemo soal bagaimana keputusan DPR yang benar-benar gercep soal untuk RUU Pilkada. Akan tetapi bukan hanya sampai di situ, mereka menuntut agar supaya undang-undang perampasan aset segera disahkan. Tidak ada yang namanya untuk mau menuduh Jokowi dan sebagainya. Dan ini yang patut untuk kita dukung. Ini patut kita viralkan, ya. Kita tidak mendukung soal DPR yang sangat gercep berubah undang-undang pilkada tapi memperlambat undang-undang perampasan aset. Dan ini jika mahasiswa melakukan ini, kita semua pasti akan terwakili. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan lihat dulu videonya, teman-teman. Ini dia. Ya, dari awal kita baca. Kita meminta mendesak pada DPR RI agar tidak membuat atau menyusun undang-undang secara serampangan, secara brutal tanpa melalui prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang itu sesuai dengan tepat sasaran ini ya, tepat. Terus selanjutnya kita tuntut juga pada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Ini dia. Ini semua keresahan masyarakat Indonesia. Korupsi ini budaya, oleh karenanya perampasan aset harus segera disahkan. Ini baru bilang kami rakyat Indonesia merasa terwakili, ya, tanpa ada embel-embel di luar itu, tanpa ada menyalahkan Jokowi dan sebagainya. Jadi tepat sasaran dan ini yang layak kita dukung. Ini yang rakyat Indonesia harus dukung dengan gerakan demo mahasiswa seperti ini. Terlihat mereka tentram, damai dalam menyampaikan aspirasi, tidak huru-hara. Ternyata ada juga ya sekelompok mahasiswa yang benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat dalam demo mereka, teman-teman. Luar biasa. Yang pertama, jangan mengatur atau menyusun undang-undang secara serampangan tanpa ada kajian-kajiannya terlebih dahulu untuk DPR. Yang kedua, harus secepatnya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Titik. Tanpa ada negara ini bukan milik Bapak, itu bukan milik negeri, keluarga ini dan sebagainya. Ini teman-teman, yuk kita dukung. Mahasiswa dari mana ini? Ya, dari mana? Bentar kita cari tahu. Patut diapresiasi ya. Patut untuk didukung di saat mahasiswa lain terlihat ditunggangi, tapi mereka pure mahasiswa menyampaikan aspirasi rakyat. Dan saya percaya kalian semua rakyat Indonesia terwakili. Ratusan mahasiswa dari mana ini? Ini alma maternya apa ini, teman-teman? Banyak yang memberikan komentar. Nah, ini baru mahasiswa yang mewakili rakyat, bukan mahasewa katanya. Oh, tapi kenapa ini sepi katanya ya? Ini yang namanya mahasiswa. Teman-teman yang tahu ini mahasiswa dari mana, tolong tulis di kolom komentar. Nanti aku akan berikan pin supaya masyarakat tahu mana mahasiswa dari fakultas dan universitas mana yang benar-benar mewakili rakyat dan kita harus dukung, berikan apresiasi. Siapa tahu anak-anak kalian mau kalian masukkan di universitas mereka, teman-teman ya. Oke, next, luar biasa. Saya acungi jempol buat teman-teman mahasiswa yang benar tepat sasaran menyampaikan aspirasi masyarakat dalam demo mereka. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Gerindra, merinding aku, Pak. Luar biasa. Hati-hati mengenai ini. Pak Jokowi mewanti-wanti Prabowo, merinding ya. Jangan menjadikan Prabowo itu milik Partai Gerindra setelah dia dilantik. Karena Prabowo adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ini wanti-wanti Pak Jokowi agar jangan sampai ada kepentingan partai yang menunggangi tugas dan tanggung jawab seorang presiden Republik Indonesia. Ya,
Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi karena beliau sudah memberikan contoh. Ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia, dia menunjukkan diri bahwa dia bukan pemilik partai PDIP, tapi dia adalah milik semua rakyat Indonesia. Makanya kalian bisa melihat bagaimana manuver Pak Jokowi yang sudah berseberangan dengan merah. Oke teman-teman ya, luar biasa Pak Jokowi ini ya. Musik. Musik. Biasanya kalau ada orang seperti ini, ya itu musiknya kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Tapi ini musik lebih turuti. Asik. Aduh, sakit perutku. Oh, apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi Anda. Inilah gunanya kuliah, dapat gelar akademik baru. S. Sarjana PMS. Apa itu? Apa sih Bang Sarjana PMS? Sarjana Pendekar Mata 1. Aduh, sakit perutku mau ketawa teman-teman. Ada gelar baru, Sarjana Pendekar Mata 1. Aduh, bukannya dapat simpati masyarakat, malah dapat bully-bulian teman-teman ya. Pak Jokowi salah, saya yang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak kebaikannya. Mantap Bu. Gak perlu diributin Bu juga. Irma ini memang beda teman-teman ya. Kenapa kita jadi cemen, cildis? Begitu aja dikomentarin gitu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat? Kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan. Kenapa hal-hal bau ketek lah yang diomongin? Aduh, saya sampai terus terang. Nggak ada hal penting apa? Ini kok bangsa bau ini ketek udah aja jadi diomongin loh bangsa teman-teman. barbar gitu yang nggak punya etika. Saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan, termasuk Dedi. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling suci. Mantap sekali Bu paling Irma. Bener, enggak juga. Saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan kemudian saya juga berterima kasih. Awas Bu, nanti mereka katakan Ibu buzzer lagi ya, tahu ya. Tahu jodoh orang itu dia. Atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Pak Jokowi Yes, Pak Jokowi itu presiden terbaik Indonesia. Ibu Irma cerdas, bijaksana, dan sangat-sangat realistis dalam melihat segala sesuatu politik yang terjadi. Bu Irma, sekalipun banyak orang yang akan mengatakan Anda buzzer ya, apalagi pendukung sebelah. Tapi kami mendukung statement Bu Irma ya. Mantap Bu. Belum pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa. Awal mulanya Pak Jokowi masih dianggap adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, adalah pemilik dari partai tertentu, seperti yang Pak Jokowi katakan. Tapi sekarang Jokowi membuktikan bahwa dia tidak memposisikan diri sebagai seorang yang dimiliki oleh partai, tapi dia posisikan diri, dia adalah orang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Itu yang disampaikan, diwanti-wanti Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Seperti Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga Pak Prabowo kan juga pemimpin partai, siapa yang mau atur? Itu bagus juga ya. Duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Iya, aku mau nangis waktu lihat video ini kemarin, ini viral ya. PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Aku waktu video ini beredar, aku sampai nangis teman. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%.
Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Yes. Jadi hobi bagi sebagian orang. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Beda dengan banteng ya. Apalagi Ngamuk-ngamuk di siang terus. hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Oke teman-teman semua ya, saya memang selalu suka baper kalau ada orang yang membahas soal Pak Jokowi, apalagi sosok Jokowi yang itu banyak orang bahkan yang menjadikan hobi mereka untuk menghujat dan menghina Pak Jokowi. Tapi beliau diam saja. Makanya kenapa Pak Jokowi selalu menang dalam setiap serangan-serangan yang dituduhkan kepada dia, ya karena Pak Jokowi serahkan semuanya kehendak Tuhan yang berkuasa. Karena jika kita menyerahkan hak penghakiman itu, hak pembalasan itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, yang akan memberikan hal yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan yang akan mengadili mereka atas perbuatan, tuduhan, sifat jahat yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Sebaliknya, Tuhan yang akan merubah kutuk mereka. Tuhan yang akan mengubah setiap doa-doa buruk mereka menjadi kebaikan kepada Pak Jokowi. Ya. Kita akan tetap stand with Jokowi, doakan yang terbaik untuk presiden kita, Joko Widodo. Beliau adalah presiden yang terbaik menurut saya. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless.